Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian sosiolinguistik, masalah-masalah sosiolinguistik, dan kegunaan sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa. Pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan linguistik. Sosiologi merupakan studi ilmiah objektif tentang manusia dalam masyarakat, mengenai sistem dan prosedur sosial yang ada di masyarakat. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat itu terjadi, tetap ada, dan berlangsung. Sedangkan linguistik adalah bidang studi bahasa atau bidang ilmu di mana bahasa menjadi objek penelitian. Secara umum, sosiolinguistik disebut bidang penelitian bahasa terkait dengan penggunaan sosial. Dengan kata lain, sosiolinguistik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang melibatkan ilmu pengetahuan sosiologi dan objek penelitian membahas hubungan antara bahasa dan bahasa faktor sosial dalam masyarakat tutur. Masalah sosiolinguistik dimaksud dengan masalah identitas sosial dari penutur adalah dapat diketahui dari pertanyaan apa dan siapa penutur tersebut dan bagaimana hubungannya dengan lawan tuturnya. Dengan demikian, identitas penutur dapat berupa anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, anak, paman, dan sebagainya. Dapat juga berupa kawan karib, atasan atau bawahan. Lalu ada guru, murid, tetangga, pejabat, dan lain-lain. Misalnya, cara berbicara anak terhadap temannya dan terhadap guru akan berbeda. Dimaksud bahwa kita harus melihat identitas sosial dari pendengar, tentu harus dilihat dari pihak pendengar atau identitas pendengar, karena juga akan mempengaruhi pilihan kode tertentu dalam bertutur. Contohnya, cara berbicara seorang ayah kepada anaknya yang sudah dewasa berbeda dengan cara berbicara ayah terhadap anaknya yang baru berumur 3 tahun. Dimaksud dengan lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi seperti di ruang keluarga, di dalam masjid, di lapangan sepak bola, lapangan bola voli, di ruang kuliah, di perpustakaan, atau di pinggir jalan. Misalnya, di perpustakaan dilarang berbicara terlalu keras, namun di lapangan bola boleh berbicara keras. Dimaksud dengan analisis diakronik dan sinkronik dari dialek-dialek sosial berupa deskripsi. Polanya, dialek sosial itu baik berlaku untuk jangka waktu tertentu atau apakah yang berlaku pada saat itu terbatas. Dialek sosial digunakan oleh penutur sehubungan dengan kedudukan mereka sebagai anggota sosial tertentu di masyarakat. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata dapat dalam dialek Melayu yaitu kata dapat. Dimaksud dengan penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap bentuk-bentuk perilaku ujaran adalah setiap penutur tentu saja ada kelas sosial pastinya di masyarakat. Kemudian menurut kelas sosialnya memang orang tersebut memiliki penilaian tersendiri atau sebaliknya jika berbeda dari kelas sosialnya akan ada keberatan terhadap bentuk perilaku penuturnya. Misalnya bahasa yang digunakan oleh masyarakat Karawang intonasi berbicaranya cenderung tinggi, sedangkan masyarakat di Bandung lebih lemah lembut. Dimaksud dengan tingkatan variasi atau linguistik mengenai heterogennya komunitas yang berbicara, adanya berbagai fungsi sosial dan politik, dan level bahasa kesempurnaan kode, lalu alat komunikasi yang disebut orang bahasa menjadi sangat beragam. Misalnya, dialek masyarakat Karawang dengan masyarakat Jakarta berbeda karena keanekaragaman bahasa. Dimaksud dengan penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik merupakan sebuah topik yang membicarakan tujuan penelitian mengatasi sosiolinguistik dalam masyarakat. Misalnya, soal pengajaran bahasa, standarisasi bahasa, terjemahan, mengenai konflik sosial yang disebabkan oleh konflik bahasa, dan masih banyak lagi. Kegunaan sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa. Yang pertama yaitu penekanan kebermaknaan bahasa dalam pengajaran bahasa. Guru bersubjek sebagai tenaga pengajar bahasa akan mengetahui masalah kebahasaan yang dialami oleh peserta didik baik secara psikologis, biologis maupun faktor bawaan. Yang kedua yaitu pengertian yang lebih mendalam tentang ragam bahasa. Terjadinya keragaman bahasa dihasilkan oleh perubahan internal masyarakat, perubahan varian bahasa yang sesuai dengan keperluannya. Peran guru dalam pengajaran bahasa yaitu dapat memahami ragam bahasa yang digunakan oleh peserta didik.
Yang ketiga yaitu tujuan pengajaran bahasa yang bersumber pada penggunaan bahasa dalam masyarakat. Tujuan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa adalah pembelajaran bahasa yang akan diajarkan sesuai dengan keadaan, yaitu memahami bahasa lokal dan nasional. Keempat, bentuk-bentuk bahasa yang diajarkan disesuaikan dengan bentuk-bentuk bahasa yang terdapat dalam masyarakat. Selain pendidikan dan pengajaran bahasa, sosiolinguistik juga dapat berkontribusi pada psikologi, sosiologi, antropologi, linguistik umum, dan bidang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini saya Bahja Basturba akan menjelaskan tentang hakikat dan fungsi bahasa. Nah, sebelum menuju ke hakikat dan fungsi, kita harus tahu terlebih dahulu bahasa itu apa sih? Bahasa adalah, menurut Kerap, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan menurut Wijono, bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Sedangkan menurut Hayer, bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Sedangkan berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam bentuk komunikasi itu. Nah, jadi bahasa merupakan sebuah bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia untuk kemudian dijadikan sebagai alat komunikasi atau penyampaian informasi. Nah, menurut Tri Sanjaya, hakikat dan fungsi bahasa itu merupakan dua hal yang berbeda. Hakikat bermakna intisari atau dasar, sedangkan fungsi bermakna kegunaan suatu hal. Nah, selanjutnya ada hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa sebagai sebuah sistem artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara teratur dan dapat dikaidahkan. Bahasa sebagai sebuah sistem juga terbagi menjadi dua sifat, yaitu sistematis dan sistemis. Sistematis artinya bahasa tersebut tersusun secara berpola atau sistematis, tidak sembarangan. Sedangkan bahasa bersifat sistemis artinya bahasa itu bukan terdiri dari sistem tunggal, melainkan terdiri dari beberapa subsistem. Nah, yang kedua ada bahasa sebagai sebuah bunyi. Bahasa sebagai sebuah bunyi adalah lambang-lambang yang berbentuk bunyi yang sering disebut ujar atau bunyi bahasa. Menurut Chris Sanjaya, bunyi bersumber dari gesekan atau benturan benda-benda, alat suara pada binatang dan manusia. Kemudian, yang dimaksud dengan bunyi bahasa yang termasuk lambang adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia itu. Nah, yang selanjutnya, bahasa bersifat arbitrer. Menurut Krisandaya juga, arbitrer ini bersifat mana suka. Berarti seenaknya, asal bunyi, tidak ada hubungan logis antara kata-kata sebagai simbol dengan yang disimbolkannya. Nah, selanjutnya yang keempat, bahasa yang bersifat produktif. Artinya, dengan unsur-unsur bahasa yang ada dapat dibuat menjadi beberapa kalimat, bahkan sampai tidak terbatas. Nah, misalkan, dari 26 total alfabet di dalam bahasa Indonesia, kita dapat memproduksi kata, frase, akan kalimat hingga tidak terbatas atau tidak terhingga. Yang selanjutnya itu adalah bahasa bersifat dinamis. Artinya, bahasa bersifat dinamis, sebuah bahasa tidak dapat terlepas dari perubahan-perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Bahasa itu akan menyesuaikan diri dengan keadaan zamannya. Misalkan, dari waktu ke waktu, dahulu terdapat kosakata A, sekarang mulai menghilang, diganti dengan kosakata B, seperti itu. Bahasa itu bersifat dinamis, akan menyesuaikan. Untuk selanjutnya, bahasa itu beragam. Artinya, meski sebuah bahasa memiliki kaidah atau pola yang sama, namun karena pengguna bahasa ini dari berbagai latar belakang yang berbeda atau heterogen, maka bahasa itu menjadi beragam. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ada bahasa yang bersifat manusiawi. Bahasa yang bersifat manusiawi artinya bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki oleh manusia. Sementara untuk hewan sendiri, mereka hanya mengandalkan instinktif dan naluriah. Sementara manusia mendapatkan bahasa dari proses hasil belajar, dan itu tidak bisa dilakukan oleh hewan. Nah, selanjutnya ada fungsi-fungsi bahasa. Baik lagi, bahasa itu adalah suatu alat komunikasi atau alat untuk berinteraksi dengan sesama. Karena itu, fungsi-fungsi bahasa dapat dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, dan amanat pembicaraan.
Yang pertama, dilihat dari sudut penutur, maka bahasa tersebut berfungsi sebagai personal atau pribadi. Dalam hal ini, penutur dapat menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Si penutur tidak hanya dapat mengungkapkan emosi melalui bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu sewaktu-waktu saat menyampaikan tuturannya. Dengan begitu, si pendengar dapat menduga apa yang sedang terjadi terhadap si penutur. Yang kedua, dilihat dari segi pendengar, maka bahasa itu bersifat direktif atau mengatur tingkah laku pendengar. Nah, di sini artinya itu bahasa tidak hanya membuat pendengar melakukan sesuatu, tetapi untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan kemauan si pembicara atau si penutur. Dengan kata lain, penutur dapat melakukan pembicaraan dengan kata atau kalimat perintah, himbauan, permintaan, maupun rayuan. Yang ketiga, dilihat dari segi topik ujaran, maka bahasa itu berfungsi sebagai referensial. Fungsi referensial di sini merupakan bahasa sebagai alat untuk mengungkap apa yang ada di sekeliling penutur. Jadi, fungsi referensial ini sebagai alat untuk menyatakan pikiran, kita menyatakan bagaimana pendapat si penutur tentang keadaan yang ada di sekelilingnya. Yang keempat, dilihat dari segi kode yang digunakan, maka bahasa itu berfungsi sebagai metalingual atau metalinguistik. Metalingual di sini berfungsi untuk membicarakan atau menjelaskan bahasa itu sendiri. Nah, yang terakhir, yang kelima, dilihat dari segi amanat, maka bahasa itu berfungsi imajinatif. Selain untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, bahasa juga berfungsi sebagai imajinatif atau hayalan. Dan fungsi imajinatif ini biasanya berupa seni, seperti puisi, dongeng, cerita, lelucon yang digunakan demi kesenangan penutur ataupun pendengarnya. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat komunikasi. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individual melalui simbol, tanda, atau tingkah laku yang umum. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa yang perlu diperhatikan dalam sebuah komunikasi yaitu ada 3 komponen. Yang pertama, partisipan. Nah, partisipan ini yaitu di dalam sebuah komunikasi terlibat minimal 2 orang atau lebih. Nah, yang kemudian terdapat pengirim pesan atau pengirim informasi yang biasa disebut dengan sender dan penerima informasi yang disebut dengan receiver. Nah, kemudian yang kedua ada informasi apa yang akan disampaikan. Nah, yang kedua ini merupakan sebuah informasi atau gagasan berupa gagasan, ide, keterangan, atau pesan. Nah, kemudian yang ketiga adalah alat komunikasi. Nah, alat komunikasi yang dapat digunakan yaitu berupa simbol atau lambang seperti bahasa, karena pada hakikatnya bahasa adalah sebuah lambang. Lambang bahasa terdiri dari tanda-tanda, contohnya rambu lalu lintas, kemudian gambar atau petunjuk, dan dapat juga berupa gerak-gerik tubuh seseorang atau gerak-gerik badan. Kemudian yang selanjutnya ada komunikasi bahasa. Dalam proses komunikasi bahasa tentunya ada gangguan. Nah, gangguan ini disebabkan oleh encoding dan decoding. Nah, proses komunikasi yang pertama itu tentunya ada si pengirim pesan. Nah, pengirim pesan ini biasa disebut sender. Nah, kemudian setelah kita memiliki, maksudnya setelah ada pengirim pesan, maka pesan yang akan disampaikan itu dirumuskan oleh si pengirim pesan. Nah, kemudian setelah dirumuskan pesan itu yang disebut dengan encoding, adanya sebuah ujaran pesan. Nah, ujaran pesan itu disampaikan oleh si pengirim. Nah, kemudian ada decoding atau biasa disebut dengan si pendengar ini menerjemahkan ujaran yang disampaikan oleh si pendengar. Setelah
si pendengar menerima ujaran itu, maka adanya umpan balik kepada si pengirim. Kemudian terdapat dua macam komunikasi bahasa. Yang pertama, komunikasi yang searah, dan yang kedua terdapat komunikasi dua arah. Nah, komunikasi searah ini hanya bersifat memberitahukan, contohnya seperti khutbah yang tidak diiringi dengan tanya jawab. Nah, kemudian yang kedua ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini contohnya misalkan ketika kita berdiskusi, tentunya memiliki ada proses tanya jawab. Keistimewaan bahasa manusia dibanding dengan alat-alat komunikasi bahasa yang ada pada dunia hewan. 16 ciri butir khusus yang membedakan sistem komunikasi bahasa dan sistem komunikasi bahasa makhluk lainnya menurut Hockett dan MC Neil sebagai berikut. Yang pertama, bahasa tersebut menggunakan jalur vokal auditif atau pendengaran. Banyak hewan termasuk jangkrik, katak, dan burung memiliki sistem komunikasi yang dapat didengar. Namun tidak semuanya berbunyi vokal. Katak, burung, dan orang utan ini juga memiliki jalur vokal auditif dalam membuat suara, seperti halnya manusia. Namun sistem komunikasinya tidak memiliki 15 karakteristik lainnya yang dimiliki manusia. Yang kedua, bahasa dapat tersiar ke segala arah, tetapi penerimaan bersifat terarah. Artinya karena bunyi atau bunyi ujaran disebarkan ke udara, bunyi lisan dapat didengar dari segala arah, tetapi penerima atau pendengar dapat mengetahui dengan pasti dari mana asal bunyi bahasa tersebut. Yang ketiga, lambang bahasa yang berupa bunyi itu cepat hilang setelah diucapkan. Artinya, lambang bahasa dalam bentuk tuturan akan segera hilang setelah berbicara. Ini berbeda dengan tanda atau lambang lainnya seperti jejak kaki, binatang, dan patung pahlawan yang dapat bertahan lama karena karakteristik ini menghilang dengan cepat, sehingga orang-orang berusaha melestarikan lambang suara bahasa ini dalam bentuk tertulis. Di zaman modern ini, suara bahasa bisa direkam dengan peralatan elektronik dan bisa dimainkan kapan saja. Yang keempat, peserta komunikasi bahasa dapat saling berkomunikasi, interchangeability. Artinya pembicara bisa menjadi pengirim lambang atau penerima lambang. Di dunia hewan, hanya jangkrik jantan yang dapat mengeluarkan bunyi, dan jangkrik jantan maupun betina dapat mendengar dan memahaminya. Yang kelima, lambang bahasa dapat memberikan umpan balik yang lengkap. Artinya pengirim atau pembicara atau penutur lambang dapat mendengar lambang bahasa itu sendiri dalam komunikasi. Dalam komunikasi kinetik, gerakan dan visual atau penglihatan seperti tarian lebah, pengirim informasi, tidak dapat melihat bagian penting dari tarian tersebut. Yang keenam itu komunikasi bahasa dikhususkan atau memiliki spesialisasi. Artinya manusia dapat berbicara tanpa harus melakukan gerakan tubuh yang mendukung proses komunikasi tersebut. Orang dapat melakukan percakapan sambil melakukan pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya dengan topik percakapan. Meskipun pada lebah berkomunikasi dengan tarian, mereka memaksa lebah untuk benar-benar berpartisipasi dalam tarian. Sedangkan komunikasi manusia atau antar pribadi tidak membutuhkan kekuatan fisik yang kuat, tetapi dapat berdampak besar. Yang ketujuh yaitu lambang. Lambang suara dapat komunikasi bahasa bermakna atau merujuk ke hal tertentu, misalnya istilah kuda mengacu pada hewan berkaki 4 yang biasanya mengendari kuda. Kalimat Dika menendang bola, seseorang bernama Dika sedang melakukan suatu perbuatan atau perbuatan, yaitu menendang bola. Begitupun lambang-lambang lainnya. Yang kedelapan yaitu hubungan antara lambang bahasa dan maknanya tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya hubungan antara keduanya, tetapi oleh kesepakatan atau konvensi yang dicapai antara orang-orang yang menggunakan bahasa tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara lambang suara kuda dan maknanya adalah sembarang hewan ini adalah hewan berkaki 4 yang bisa dikendarai. Pada alat komunikasi lebah berupa tarian, terdapat hubungan antara sudut gerak tari dengan arah dari sarang ke sumber makanan, serta ada hubungan antara garis lurus antara sarang dengan matahari. Yang kesembilan itu bahasa adalah alat komunikasi manusia yang dapat dibagi menjadi beberapa unit fonem. Kata
morfem, dan kalimat. Padahal alat komunikasi yang ada pada makhluk lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang ke-10 yaitu rujukan atau yang sedang dibicarakan dalam bahasa tidak harus selalu ada pada tempat dan waktu kini. Manusia dapat menggunakan bahasa untuk sesuatu yang telah lalu, yang akan datang, atau yang berada di tempat jauh. Bahkan juga hanya ada dalam hayalan. Sedangkan komunikasi makhluk lain seperti tarian lebah atau teriakan orang utan hanya merujuk pada yang ada tempat dan waktu tertentu saja. Yang ke-11 itu bahasa bersifat terbuka. Bermakna dan lambang-lambang ujian baru dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan manusia. Namun teriakan simpanse bersifat tertutup dan apa yang diteriakannya tersebut sudah tertentu sebagaimana yang diwarisinya, tidak dapat ditambah lagi, maka bersifat tertutup. Yang ke-12 ada kepandaian dan kemahiran untuk menguasai aturan dan kebiasaan-kebiasaan berbahasa manusia diperoleh dari belajar, bukan melalui kin-kin yang dibawa sejak lahir. Berbeda dengan alat komunikasi hewan seperti burung, simpanse, dan lumba-lumba yang dibawa sejak lahir. Yang ke-13 ada sehubungan dengan ciri yang ke-12 tersebut, maka bahasa itu dapat dipelajari. Artinya seseorang atau manusia yang dilahirkan dan dibesarkan misalnya dalam bahasa A dapat mempelajari bahasa lain yang bukan bahasa lingkungannya. Yang ke-14 itu bahasa dapat digunakan untuk menyatakan yang benar dan yang tidak benar, atau juga yang tidak bermakna secara logika. Misalnya kita dapat mengatakan penduduk Jakarta ini ada 1 juta orang, atau yang tidak benar yang dapat dilakukan dalam komunikasi hewan hampir tidak ditemukan. Dengan kata lain, alat komunikasi manusia dapat digunakan untuk berdusta, sedangkan alat komunikasi hewan tidak dapat. Yang ke-15, bahasa memiliki 2 subsistem, yaitu subsistem bunyi dan subsistem makna, yang memberi fungsi ekonomi pada bahasa. Karena unit suara dari berbagai fungsi dapat dikelompokkan dan digabungkan kembali menjadi unit yang bermakna. Keekonomisan fungsi ini dapat direalisasikan, misalnya fonem I atau A, fonem K, dan fonem T mempunyai arti seperti kita, kiat, kati, dan ikat. Ciri ini tidak ada pada komunikasi hewan. Gonggongan anjing atau teriakan simpanse adalah satu kesatuan yang tidak dapat dianalisis atau digabungkan. Yang ke-16 ada ciri terakhir adalah kita dapat menggunakan bahasa untuk berbicara tentang bahasa itu sendiri. Tidak ada alat komunikasi dari hewan yang dapat digunakan untuk berbicara tentang alat komunikasi hewan itu sendiri. Pagi Dek Tini. Mas Kuncoro, pagi juga. Suaramu loh Dek Tin, merdu banget. Sampai burung-burung aja terdiam minder. Apaan sih Mas Kuncoro? Gimana? Ini si bos minta beliin toprak. Hah? Taplak? Toprak. Hah? Lontong, tahu, bihun, bumbu kacang. Oh, ketoprak. Bilang dong. Dek Tin. Jatah AA. Oh mana Abdul Rahman Tian Sekek, mantan guru karate. Hah? Burung Pak RT.